pegiat dan pecinta koperasi yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Inilah pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Apakah transaksi usaha koperasi di sektor jasa keuangan dibina, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya menyampaikan pendapat yang saya sampaikan dalam paparan kali ini. Untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita melihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada pasal 202. Dalam pasal 202 tersebut diatur hal-hal sebagai berikut. Di antara pasal 44A dan pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disisipkan satu pasal, yakni pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Di antara pasal 44A dan pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di sana disisipkan satu pasal di antara pasal 44A dan pasal 45, yakni pasal 44B, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 44B ayat 1 dan ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1-nya, koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2-nya, koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi, kriteria yang ditetapkan untuk koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 44B ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dapat diikuti sebagai berikut. A. Menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan. B. Menghimpun dana dari anggota koperasi lain. C. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain. D. Menerima sumber pendanaan dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Nah, dari ayat 2 tersebut, dari ayat 2 pasal 44B tersebut dapat kita pahami ketentuan tentang menghimpun dana yang dilakukan oleh koperasi sebagai persyaratan dalam rangka menetapkan koperasi tersebut melakukan usaha sektor jasa keuangan. Yang kedua, menyalurkan pinjaman. Nah, jadi ada dua istilah di sini, menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman. Terkait dengan istilah menghimpun dana atau menyalurkan pinjaman ini, marilah kita pahami juga pemahaman istilah pendanaan dalam pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan pada jurnal laporan keuangan, khususnya jurnal laporan keuangan koperasi.
Transaksi pendanaan adalah transaksi yang melibatkan pemberi dana dan penerima dana. Transaksi pendanaan yang melibatkan pemberi dana dan penerima dana ini ada catatan yang perlu kita pahami, yaitu 1. Dalam transaksi pendanaan, pemberi dana ikut mengelola atau terlibat dalam pengelolaan dana yang ditransaksikan. Yang kedua, penerima dana tidak harus mengembalikan dana atau mengembalikan dana tersebut sesuai perjanjian kedua pihak antara pemberi dana dan penerima dana. Yang ketiga, catatannya adalah dana yang ditransaksikan digunakan sebagai modal atau pembiayaan untuk kegiatan tertentu, kegiatan usaha tertentu yang diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu diketahui oleh pemberi dana maupun penerima dana. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, mari kita pahami juga pemahaman istilah pinjaman dalam pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan pada jurnal laporan keuangan, khususnya laporan keuangan koperasi. Transaksi pinjaman dalam tata kelola usaha koperasi melibatkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam hal ini perlu kita pahami juga catatan sebagai berikut. Dalam transaksi pinjaman, pemberi pinjaman tidak ikut mengelola atau terlibat dalam pengelolaan dana yang ditransaksikan. Yang kedua, penerima pinjaman harus mengembalikan dana sesuai perjanjian kedua pihak. Yang ketiga, dana yang ditransaksikan digunakan sesuai kehendak dari penerima pinjaman secara bebas tanpa tergantung dari pemberi pinjaman. Ini bedanya dengan transaksi pendanaan. Kalau transaksi pendanaan, dana yang ditransaksikan itu harus sama-sama diketahui penggunaannya, baik oleh pemberi dana maupun penerima dana. Sedangkan dalam transaksi pinjaman, dana yang ditransaksikan tersebut itu digunakan dengan bebas oleh penerima pinjaman, tanpa tergantung dari pemberi pinjaman. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pengertian yang harus dipahami pula dari ketentuan pasal 44B ayat 2-nya. Yang pertama, koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah koperasi yang menghimpun dana dari pihak lain selain dari anggota koperasi yang bersangkutan. Yang kedua, menghimpun dana dari anggota koperasi lain. Yang ketiga, menerima sumber pendanaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri. Dalam hal ini, menteri yang membidangi tentang perkoperasian. Jadi ada 3 hal ini yang kita harus pahami dari ketentuan pasal 44B ayat 2 bahwa koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan itu dapat menghimpun dana atau menerima pendanaan. Selanjutnya, selain menghimpun dana atau menerima sumber pendanaan, koperasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan dapat menyalurkan pinjaman, yaitu menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan, dan atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain. Jadi ada 2 transaksi yang terjadi, yaitu transaksi dan pendanaan dan transaksi pinjaman yang harus dipahami perbedaannya. Selanjutnya dalam pasal 44B ayat 2 huruf E dan ayat 3 dan ayat 4 dapat kita pahami atau kita ikuti ketentuannya sebagai berikut. Di pasal 44B ayat 2 huruf E, di sana diatur tentang koperasi yang melakukan sektor jasa keuangan, yaitu melakukan layanan jasa keuangan di luar simpan pinjam, seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal,
usaha lembaga pembiayaan dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Pada ayat 3-nya, perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan undang-undang. Ayat 4-nya berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan, pengertian lebih lanjut yang harus dipahami dari ketentuan pasal 44B ayat 2 huruf E adalah yang pertama, usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi adalah sektor jasa keuangan yang dilakukan koperasi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Usaha simpan pinjam ini usaha yang dilakukan untuk melayani kebutuhan anggotanya yang dalam PP 7 tahun 2021 disebut transaksi pelayanan. Yang kedua, usaha di luar simpan pinjam pada sektor jasa keuangan seperti perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 adalah sektor jasa keuangan yang dilakukan koperasi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dalam hal ini, sesuai dalam PP 7 Tahun 2021, disebut transaksi bisnis, yaitu transaksi koperasi sektor jasa keuangan yang melayani bukan anggota atau masyarakat. Selanjutnya, pengertian yang harus dipahami dari ketentuan pasal 44B ayat 3 dan ayat 4. Yang pertama, usaha sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh koperasi di luar usaha simpan pinjam adalah sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau dikenal dengan singkatan OJK. Selanjutnya, yang kedua, ketentuan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha sektor jasa keuangan oleh koperasi di luar usaha simpan pinjam diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Rekan-rekan sekalian, para pegiat dan pencinta koperasi, akhirnya dapat kita tarik sebuah kesimpulan dari pertanyaan, apakah usaha sektor jasa keuangan koperasi diawasi, dibina, dan melalui perizinan OJK? Kesimpulannya sebagai berikut. Sektor jasa keuangan yang dilakukan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu dibagi menjadi dua. Sektor jasa keuangan oleh koperasi, yang pertama disebut usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam ini usaha yang tidak dibina dan diawasi oleh OJK. Usaha simpan pinjam ini adalah usaha sektor jasa keuangan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk anggota sebagai transaksi internal di lingkungan para pemilik koperasi itu sendiri yang disebut anggota. Di PP 7, usaha simpan pinjam ini merupakan transaksi pelayanan. Yang kedua, usaha yang dilakukan di sektor jasa keuangan yaitu di luar usaha simpan pinjam yang terdiri dari perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain-lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Usaha di luar usaha simpan pinjam ini dibina dan diawasi oleh OJK. Jadi dari kesimpulan ini kita
bisa memahami bahwa usaha sektor jasa keuangan yang diawasi, dibina oleh OJK adalah usaha di luar usaha simpan pinjam. Sedangkan usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi tidak dibina dan diawasi oleh OJK. Demikianlah rekan-rekan sekalian, paparan singkat untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya, apakah sektor jasa keuangan sebagai usaha koperasi dibina, diawasi oleh OJK atau tidak. Semoga paparan singkat ini bermanfaat, dan apabila ada saran atau sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan jawaban ini, dipersilakan menulis di kolom komentar di channel YouTube Rumah Koperasi Kit. Terima kasih, salam koperasi.